Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di bagian penutup dari Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta bagi para pembaca setia di shyflash.com. Malam ini, kita akan memasuki babak terakhir dari perjalanan panjang di Desa Kolong Mayit, setelah menyaksikan kepergian dua jiwa penjaga yang mulia ke cahaya abadi. Kita baru saja mengucapkan selamat tinggal pada Rara dan Sumarto yang telah memutuskan rantai penderitaan dan meninggalkan dunia bawah tanah yang kelam. Lubang yang pernah menjadi mulut neraka kini telah tertutup rapat, dan rumah tua itu telah menjadi memori sejarah yang tertimbun tanah. Namun, waktu tak akan berhenti berputar. Kisah ini akan melangkah melintasi puluhan tahun ke depan, menyaksikan bagaimana sebuah tragedi kelam perlahan bertransformasi menjadi warisan kedamaian. Apakah ketenangan itu akan abadi, ataukah ada rahasia masa lalu yang akan terungkap kembali oleh generasi baru? Mari kita simak lembaran terakhir dari kisah yang mengubah teror menjadi harapan ini. 5 tahun kemudian, Desa Sumberdamai, dulu Kolong Mayit, telah berubah wajah. Tanah bekas rumah Hartono kini menjadi sebuah taman kecil yang asri, dengan bangku-bangku kayu dan sebuah monumen sederhana berupa batu alam dengan prasasti bertuliskan, untuk mengingat agar kita selalu memilih kemanusiaan. Tidak disebutkan nama atau peristiwa spesifik, tapi warga desa tahu. Mbah Sastro, kini semakin sepuh, sering duduk di bangku taman itu di sore hari. Matanya yang masih tajam kadang menatap sebuah titik di tanah, seolah bisa melihat jauh ke bawah. Dia tersenyum kecil, lalu mengangguk, sebelum kembali membaca buku atau sekadar menikmati angin. Dewi, atau kini lebih sering dipanggil Ibu Dewi oleh anak-anak di yayasannya, jarang kembali ke desa. Tapi setahun sekali, di tanggal dia melakukan permintaan maaf, dia selalu datang. Dia tidak lagi mengenakan pakaian trendy vlogger, tapi busana sederhana. Dia duduk di taman, kadang bersama Mbah Sastro, lebih sering sendirian, bermeditasi atau sekadar mengucapkan terima kasih dalam hati. Hidupnya berubah total. Yayasannya, Sumber Terang, telah membantu ratusan korban kekerasan dan trauma psikologis. Dia menemukan ketenaran yang berbeda, bukan sebagai pembuat konten horor, tapi sebagai filantropis yang rendah hati. Garis-garis hitam di tangannya tidak pernah kembali, tapi bekasnya kadang terasa gatal saat dia stres, mengingatkannya untuk tetap rendah hati. Suatu sore, dia duduk di taman seperti biasa. Seorang anak perempuan kecil, cucu dari salah satu warga, mendekatinya. "Ibu, kata nenek dulu di sini ada rumah hantu." "Ya?" tanya si kecil polos. Dewi tersenyum, hati sedikit tercekat. "Dulu, nak, tapi sekarang sudah tidak. Sekarang ini taman yang indah. Katanya ada hantu baik yang jaga taman ini." 2 orang. Dewi terkejut. Dia tidak pernah menyebarkan cerita itu. Mungkin Mbah Sastro, atau mungkin desas-desus yang berkembang sendiri. Mungkin, sayang, tapi hantu baik itu sekarang sudah pergi ke tempat yang lebih indah. Mereka sudah tidak di sini lagi. Oh, si kecil mengangguk, lalu berlari kembali ke teman-temannya. Dewi menarik napas. Dia memandang langit yang mulai jingga. Dia masih merasakan kehadiran mereka kadang-kadang, bukan sebagai hantu, tapi sebagai perasaan damai. Dia tahu Rara dan Sumarto sudah pergi, tapi jejak mereka, pengorbanan mereka, tetap hidup dalam perubahan desa, dalam perubahan dirinya, dan dalam cerita yang mungkin akan berubah menjadi legenda yang lebih lembut seiring waktu. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya. Di dalamnya, ada satu halaman yang selalu dia baca saat datang ke sini. Itu adalah transkrip dari rekaman terakhir kamera GoPro Rara yang ditemukan di reruntuhan rumah, setelah tanah digali untuk membuat taman. Rekaman itu hanya berisi beberapa menit awal, sebelum semuanya menjadi kacau. Suara Rara yang masih penuh keraguan, tapi berusaha tegas. Dewi membacanya pelan, seperti sebuah doa. "Hai, semua, aku Rara. Malam ini, aku akan menelusuri rumah keluarga Hartono, tempat di mana 5 nyawa melayang dengan tragis.
Konon, mereka tidak mati sendiri. Ada yang membantu, atau ada yang menyuruh. Dia berhenti, air mata menitik di kertas. Maaf, Rara, dan terima kasih. Angin sore berhembus lembut, membelai rambutnya, seolah menjawab. Di kejauhan, di balik pepohonan, dua kunang-kunang terbang beriringan, memancarkan cahaya keemasan lembut, sebelum menghilang di antara dedaunan. Mungkin hanya kebetulan, tapi bagi Dewi dan Mbah Sastro yang melihatnya, itu adalah tanda bahwa segala sesuatu akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Pengorbanan tidak pernah sia-sia. Ia mungkin terlupakan oleh dunia, tapi ia mengubah aliran sungai sejarah dalam diam, meninggalkan jejak yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau merasakan dengan hati. Dan desa Kolong Mayit, kini sumber damai, akhirnya benar-benar menemukan namanya, sebuah tempat di mana damai bukan hanya impian, tapi sebuah warisan yang dibeli dengan harga yang sangat mahal, oleh seorang gadis dan seorang penjaga tua yang memilih kegelapan, agar terang bisa bersinar untuk orang lain. 10 tahun pasca peristiwa, sebuah tim arkeolog dari universitas ternama mendapatkan izin untuk melakukan penelitian terbatas di desa Sumber Damai. Mereka tertarik dengan cerita tentang kuburan massal zaman kolonial yang diduga ada di wilayah tersebut. Dengan teknologi ground penetrating radar, mereka memindai area sekitar taman dan sekitarnya. Mbah Sastro telah meninggal 2 tahun sebelumnya, dengan tenang di usia yang sangat lanjut. Dewi, yang kini menjadi tokoh masyarakat yang dihormati, dihubungi oleh kepala desa mengenai rencana penelitian ini. Awalnya dia keberatan, takut mengganggu ketenangan tempat itu. Tapi setelah diskusi panjang, dan keyakinan bahwa penelitian ini murni akademis dan akan dilakukan dengan penuh penghormatan, dia menyetujui. Mungkin ini cara untuk memberitahu dunia tentang sejarah kelam tanpa mengulanginya, katanya pada kepala desa. Tim arkeolog, dipimpin oleh Dr. Anton, seorang pria berusia 40-an yang skeptis terhadap hal-hal mistis, memulai penggalian di titik yang menunjukkan struktur bawah tanah. Mereka dengan hati-hati menggali, dan akhirnya menemukan pintu kayu yang sudah lapuk, pintu menuju kolong. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran ilmiah dan sedikit merinding, mereka telah mendengar versi singkat legenda desa. Mereka membuka pintu dan menuruni tangga yang diperkuat. Yang mereka temukan membuat mereka tercengang. Ruangan bawah tanah yang luas. Ratusan kerangka tersusun rapi di sisi-sisi, seolah telah diberi penguburan sekunder yang lebih terhormat. Di tengah, sebuah lingkaran batu dengan 5 tiang. Dan yang paling mengejutkan, di depan lingkaran batu itu, duduk 2 kerangka dalam posisi bersila, saling berhadapan, seolah sedang berbincang. 2 kerangka itu berbeda. Satu jelas kerangka pria tua, dengan sisa-sisa pakaian tradisional. Satunya lagi kerangka yang lebih muda, dengan kalung rantai perak kecil yang sudah menghitam di tulang lehernya, sebuah kalung yang pernah dikenakan Rara dan tidak pernah dilepas. Di antara kedua kerangka itu, di tanah, ada sebuah pola aneh, serpihan kecil batu yang membentuk simbol seperti matahari yang terbit, seolah dibuat dengan sengaja. Dr. Anton dan timnya terdiam. Ini bukan sekadar kuburan massal. Ada cerita di sini, cerita tentang 2 orang yang memilih untuk tinggal, atau terjebak, di ruang ini hingga akhir hayat mereka. Mereka juga menemukan beberapa barang pribadi yang sudah rusak, senter, kamera GoPro yang hancur, beberapa peralatan elektronik lain. Dan yang menarik, di dekat kerangka yang lebih muda, ada sebuah buku catatan kecil yang terbungkus plastik alami dari bahan yang tidak dikenal, membuatnya relatif terlindungi. Dengan sangat hati-hati, buku itu dibawa ke atas untuk dianalisis. Isinya membuat bulu kuduk Dr. Anton merinding. Buku itu adalah diari Rara. Ditulis dengan pulpen, tulisan tangan yang rapi, berisi catatan dari awal dia direkrut Dewi, perasaan campur aduknya, hingga malam di rumah Hartono. Bagian terakhir, yang ditulis dengan huruf gemetar dan tinta yang kadang memudar, menceritakan tentang kolong, tentang penjaga tua Sumarto, tentang gerbang penderitaan, dan tentang keputusannya untuk menjadi penyumbat.
Tentu saja, sebagai ilmuwan, Dr. Anton skeptis. Dia menduga ini adalah fantasi seorang gadis yang stres, atau bagian dari skrip konten horor yang gagal. Tapi beberapa detailnya terlalu spesifik dan tidak masuk akal untuk dibuat-buat. Dan posisi kedua kerangka itu, mereka tidak mati karena kekerasan. Tidak ada tanda-tanda patah tulang atau luka. Seolah-olah mereka hanya duduk dan meninggal. Timnya juga menemukan sesuatu yang aneh di lingkaran batu, residu energi anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh alat mereka. Bukan radioaktif, tapi semacam medan elektromagnetik statis yang sangat rendah, yang seharusnya tidak ada di kedalaman seperti itu. Penemuan ini menjadi berita kecil di kalangan arkeologi. Sebagian menganggapnya sebagai situs kuburan unik dengan cerita tragis. Sebagian lain, yang lebih terbuka, mulai mempertimbangkan kemungkinan narasi lain. Dewi, ketika diwawancarai secara diam-diam oleh Dr. Anton, hanya menggeleng. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang tidak saya mengerti, dokter. Tapi saya percaya Rara dan Pak Sumarto adalah pahlawan. Mereka memilih sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tapi di hari ini, berbicara tentang gerbang, arwah, kutukan. Secara ilmiah, ilmu tidak selalu bisa menjelaskan segalanya, dokter, potong Dewi lembut. Kadang, yang terpenting bukan penjelasannya, tapi pelajarannya. Dan pelajaran dari tempat ini adalah tentang pengorbanan, penyesalan, dan pengampunan. Dr. Anton tidak sepenuhnya puas, tapi dia menghormati. Timnya mengangkat kerangka-kerangka dengan hormat, untuk dikuburkan kembali di pemakaman desa dengan upacara adat. Dua kerangka yang duduk bersila, Rara dan Sumarto, dikuburkan bersebelahan di tepi taman, dengan nisan sederhana bertuliskan, "Dua penjaga damai." Terima kasih. Setelah penggalian selesai dan kolong ditimbun kembali untuk selamanya, sesuatu yang aneh terjadi pada Dr. Anton. Dia mulai bermimpi, bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang jernih. Dalam mimpinya, dia melihat seorang gadis muda dan seorang pria tua, duduk di sebuah taman yang indah, bukan taman desa, tapi taman yang seperti surga, tersenyum padanya. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi dia merasa sebuah pesan, jaga ceritanya. Bukan sebagai horor, tapi sebagai peringatan. Dan hidupilah hidupmu dengan baik. Dr. Anton terbangun dengan perasaan damai yang aneh. Dia yang selama ini ateis dan rasional, tiba-tiba meragukan batas-batas realitas yang diketahuinya. Dia tidak mengubah laporan ilmiahnya, tetap objektif, berfokus pada fakta fisik yang ditemukan. Tapi secara pribadi, dia menyimpan diari Rara sebagai kenangan. Dan dia mulai mendukung Yayasan Dewi dengan sumbangan diam-diam. Penemuan di desa Sumber Damai akhirnya tenggelam oleh berita-berita lain. Tapi bagi yang terlibat, itu meninggalkan bekas yang dalam. Kolong mayit akhirnya benar-benar berakhir. Fisiknya telah diteliti, lalu ditutup. Jejak terakhirnya telah menjadi bagian dari catatan sejarah. Meski catatan itu tidak akan pernah menangkap kebenaran spiritual yang sepenuhnya. Dan di suatu tempat di luar waktu dan ruang, mungkin dua jiwa sedang tersenyum, melihat bahwa pengorbanan mereka tidak hanya menghentikan kutukan, tapi juga menyentuh hati orang-orang yang tersesat, mengingatkan mereka pada kebaikan dan keberanian yang mungkin mereka lupakan. Cerita Rara dan Sumarto mungkin akan dilupakan oleh dunia luas. Tapi di desa Sumber Damai, di hati Dewi, di memori Dr. Anton, dan dalam getaran tanah itu sendiri, mereka hidup sebagai bukti bahwa bahkan dalam kegelapan paling pekat, cahaya manusia, ketika diberikan dengan tulus, bisa menjadi abadi. 15 tahun kemudian, sebuah festival budaya kecil diadakan di desa Sumber Damai. Festival itu bertema, merajut damai, mengenang sejarah. Ada stan makanan, kerajinan tangan, pertunjukan wayang, dan yang paling menarik, sebuah pameran foto dan artefak tentang sejarah desa, termasuk penemuan arkeologis 10 tahun lalu. Dewi, kini berusia pertengahan 30-an, hadir sebagai pembicara utama. Dia berbicara tentang pentingnya memahami sejarah kelam bukan untuk disesali tanpa akhir,
tapi untuk dijadikan pelajaran membangun masa depan yang lebih baik. Dia tidak menyebut nama Rara atau Sumarto secara eksplisit, tapi semua orang yang mendengar, terutama warga tua, memahami. Seorang remaja perempuan, cantik dan bersemangat, mendekati stan pameran. Namanya Kirana, keponakan Dewi, anak dari sepupunya. Dia tertarik pada sejarah dan sedikit tertarik pada hal-hal mistis. Matanya tertuju pada sebuah display berisi replika diari Rara, yang asli disimpan di museum universitas, dan foto-foto kerangka serta kolong. "Tante, ini cerita nyata?" tanyanya pada Dewi yang sedang berdiri di dekatnya. Dewi tersenyum. "Ya, tapi versi lengkapnya lebih rumit dari yang tertulis di sana." "Bisa Tante ceritakan versi yang tidak tertulis?" Dewi memandang keponakannya. Di mata Kirana, dia melihat cahaya keingintahuan yang tulus, bukan sensasi. Dia menarik napas. "Ini bukan cerita horor, Ran. Ini cerita sedih, tentang pengorbanan dan penyesalan." "Aku ingin tahu, Tante." "Aku janji akan mendengarkan dengan serius." Mereka duduk di bangku taman, di bawah pohon rindang. Satu persatu, Dewi menceritakan versi yang dia tahu, tentang Rara, tentang ambisinya sendiri, tentang pengkhianatan, tentang kolong, tentang penjaga tua, tentang permintaan maaf, dan tentang cahaya keemasan yang pergi. Dia menceritakannya dengan suara tenang, kadang tercekat, tapi jelas. Kirana mendengarkan dengan mata membesar. Dia tidak menyela. Saat cerita selesai, dia diam lama. "Jadi, mereka berdua masih ada di sini? Sebagai roh?" Dewi menggeleng. "Aku percaya mereka sudah pergi. Tapi, energi mereka, jejak mereka, masih ada. Dalam kedamaian tempat ini, dalam perubahan yang terjadi." "Dan Tante memaafkan diri sendiri?" Pertanyaan itu menusuk. Dewi tersenyum getir. "Setiap hari, Ran, itu adalah perjalanan. Tapi dengan membantu orang lain, dengan menjaga memori ini dengan hormat, itu membantuku." Kirana mengangguk. Lalu, dia berkata sesuatu yang mengejutkan. "Aku ingin membuat film dokumenter. Bukan film horor, tapi film tentang makna pengorbanan. Tentang bagaimana cerita-cerita seperti ini, yang dianggap mistis, sebenarnya bicara tentang sifat manusia yang paling dalam." "Boleh aku wawancarai Tante, dan mungkin warga lain yang masih ingat?" Dewi terkejut, lalu tersenyum lega. Mungkin ini cara lain cerita itu hidup, bukan sebagai hantu yang menakutkan, tapi sebagai pelajaran kemanusiaan. "Boleh, tapi dengan syarat, fokus pada pelajarannya, bukan pada sensasi hantunya." "Janji, Tante." Proyek film dokumenter Kirana berjalan. Dia mewawancarai Dewi, beberapa warga tua yang masih ingat desa dengan nama lamanya, bahkan berhasil menghubungi Dr. Anton yang kini sudah pensiun tetapi masih ingat detail penggaliannya. Dokumenter itu akhirnya selesai, berjudul sederhana, Kolong, Cerita di Bawah Tanah Kita. Diputar pertama kali di festival film indie lokal, dan mendapatkan sambutan hangat. Banyak yang terharu, banyak yang merenung. Film itu tidak membuktikan adanya hantu atau kekuatan gaib. Tapi ia membuktikan sesuatu yang lebih kuat, kekuatan pengampunan, konsekuensi dari keserakahan, dan keabadian pengorbanan yang tulus. Salah satu penontonnya adalah seorang sutradara film horor terkenal. Tapi setelah menonton, dia membatalkan rencana adaptasi film horor komersial yang sudah dirancang. Dia berkata pada produsernya, cerita ini terlalu suci untuk dijadikan sekadar jumpscare. Biarlah ia tetap seperti ini, sebuah dokumenter yang menyentuh hati. Kirana, dengan kesuksesan kecil dokumenternya, menemukan panggilan hidupnya menjadi pembuat film dokumenter sosial. Dia bertekad menceritakan kisah-kisah tersembunyi dari masyarakat yang penuh dengan pelajaran hidup. Dan di desa Sumber Damai, kehidupan berjalan tenang. Taman itu tetap menjadi tempat favorit warga. Kadang-kadang, pasangan muda yang sedang jatuh cinta bersumpah di sana, tak tahu bahwa di bawah tanah mereka, pernah terjadi drama cinta dan pengorbanan yang jauh lebih besar dan lebih tragis. Malam hari, kadang-kadang,
penjaga taman atau warga yang pulang larut melaporkan melihat dua cahaya keemasan kecil, seperti kunang-kunang tapi lebih terang, melayang di atas taman. Mereka tidak takut, mereka hanya tersenyum, dan berkata, penjaga taman lagi ronda. Mitosis telah berubah. Dari horor menjadi legenda yang menenangkan. Dari kutukan menjadi berkah tersembunyi. Rara dan Sumarto mungkin sudah lama pergi ke alam keabadian yang mereka idamkan. Tapi warisan mereka, sebuah desa yang berubah, seorang wanita yang menebus kesalahan, seorang ilmuwan yang meragukan batas realitas, dan seorang gadis muda yang menemukan panggilan terus berdenyut, seperti detak jantung yang lembut namun tak pernah berhenti, mengingatkan bahwa setiap pilihan, bahkan yang paling gelap sekalipun, memiliki konsekuensi yang bisa menyentuh kehidupan jauh di masa depan. Dan mungkin, di suatu tempat di luar sana, dua jiwa itu sedang melihat ke bawah, tersenyum, tahu bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Mereka telah menjadi benih yang tumbuh menjadi pohon damai, yang akarnya mungkin berasal dari kolong mayit, tapi dahannya sekarang menjangkau langit cerah, memberikan naungan dan kedamaian bagi siapapun yang mau berlindung di bawahnya. 25 tahun pasca malam naas di rumah Hartono. Dunia telah berubah banyak, teknologi berkembang pesat, desa Sumber Damai kini terhubung dengan baik. Sebagian pemudanya bekerja di kota digital, tapi banyak juga yang memilih mengembangkan potensi lokal, agrowisata, kerajinan, dan tentu saja, wisata sejarah spiritual, yang dijaga agar tetap beretika dan tidak eksploitatif. Dewi Wijaya kini memasuki usia 50-an, memimpin yayasan yang semakin besar. Dia telah menikah dengan seorang psikolog yang mendukung pekerjaannya, dan mereka memiliki seorang anak perempuan remaja yang diberi nama Ara, sebuah nama yang mirip, sebagai penghormatan halus, tapi dengan identitasnya sendiri. Ara tumbuh dengan cerita samar tentang seorang pahlawan wanita bernama Rara, yang membantu ibunya menemukan jalan yang benar. Dia tahu itu adalah bagian penting dari hidup ibunya, tapi Dewi dengan sengaja menjaga agar ceritanya tidak membebani Ara. Baginya, Rara adalah pelajaran, bukan hantu yang menghantui. Suatu hari, Ara yang kini berusia 16 tahun, mendapat tugas sejarah dari sekolah, mewawancarai seseorang tentang perubahan di daerahnya dalam 1/4 abad terakhir. Tentu saja, dia memilih ibunya. Mereka duduk di teras rumah mereka yang menghadap ke pegunungan. Dewi mulai bercerita, tapi kali ini, dia memutuskan untuk memberikan versi yang lebih lengkap pada Ara. Anaknya sudah cukup dewasa. Dia menceritakan semuanya, ambisi butanya, pengkhianatan pada Rara dan teman-teman, horor di kolong, penyesalan, permintaan maaf, dan perubahan yang terjadi setelahnya. Ara mendengarkan dengan serius, wajahnya berubah dari penasaran, menjadi syok, lalu sedih, dan akhirnya penuh pengertian. Jadi, Rara itu seperti bibi bagi kita? Tanya Ara pelan. Dewi mengangguk, air mata menitik. Dia adalah sahabat yang seharusnya kujaga. Tapi aku mengkhianatinya, dan dia memilih untuk menyelamatkan bahkan orang seperti aku. Itulah yang membuatnya luar biasa. Apakah ibu pernah melihat penampakannya lagi? Setelah cahaya itu, tidak secara langsung, tapi kadang dalam mimpi. Dia selalu tersenyum, seolah mengatakan semuanya sudah baik-baik saja. Dewi tersenyum getir, atau mungkin itu hanya hati nuraniku yang berdamai. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kita menjalani hidup dengan menghormati pengorbanannya. Ara memeluk ibunya. Ibu sudah menebusnya, kok. Lihat yayasan kita. Lihat bagaimana orang-orang menghormati ibu. Itu bukan untuk menebus, sayang. Itu untuk menghormati. Penebusan sejati mungkin tidak pernah benar-benar tercapai. Tapi kita bisa hidup dengan cara yang membuat pengorbanan itu tidak sia-sia. Malam itu, setelah percakapan, Ara tidak bisa tidur. Dia mengambil laptopnya dan mulai menelusuri arsip-arsip digital. Dia menemukan artikel lama tentang penggalian arkeologis, dokumenter sepupunya Kirana, yang kini sudah menjadi pembuat film ternama,
dan bahkan forum-forum online yang masih sesekali membahas misteri kolong mayit dengan berbagai versi yang sudah menyimpang jauh dari kebenaran. Dia juga menemukan sebuah blog pribadi yang sudah tidak diperbarui, milik Dr. Anton. Di salah satu postingan terakhirnya, sebelum dia meninggal karena sakit tua setahun lalu, dia menulis, "Sepanjang karir saya menemukan banyak situs. Tapi hanya satu yang meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban, dan kedamaian tanpa penjelasan. Kadang-kadang, sains harus mengakui bahwa ada narasi di luar dirinya yang juga valid. Bukan sebagai pengganti fakta, tapi sebagai pelengkap jiwa manusia. Untuk R dan S, dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengajarkan pada seorang skeptis tua bahwa misteri bukan musuh, tapi guru." Ara terharu. Dia menyadari bahwa cerita ini bukan hanya milik ibunya. Cerita ini telah menyentuh banyak orang, mengubah hidup mereka dengan cara yang berbeda. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan izin ibunya, dia mengumpulkan semua materi yang ada, transkrip diari Rara, versi yang diizinkan untuk publik, cuplikan dokumenter Kirana, artikel Dr. Anton, dan wawancara dengan ibunya. Dia menyusunnya menjadi sebuah situs web sederhana, bukan untuk sensasi, tapi sebagai arsip digital. Sebuah memorial virtual untuk Rara dan Sumarto. Situs itu dia beri judul, The Keeper of Peace, A Story from Kolong. Di halaman utama, dia menulis, "Ini bukan cerita hantu, ini adalah cerita tentang manusia, tentang kesalahan, pengorbanan, penyesalan, dan pengampunan. Tentang bagaimana kegelapan masa lalu bisa diubah menjadi cahaya untuk masa depan, jika kita memilih untuk belajar." Situs itu tidak menjadi viral, tapi ia ditemukan oleh orang-orang yang memang mencari, sejarawan, peneliti budaya, orang-orang yang tertarik pada psikologi pengampunan. Ia menjadi sumber referensi yang tenang dan dihormati. Garis bawah 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 garis bawah. Beberapa bulan setelah situs itu online, Ara mendapat email dari seorang perempuan tua yang tinggal di luar negeri. Kepada Ara, "Saya adalah seorang dosen studi agama di sebuah universitas di Eropa. Saya secara tidak sengaja menemukan situs Anda. Cerita itu sangat mirip dengan sebuah cerita yang nenek saya, yang berasal dari Jawa, ceritakan pada saya saat kecil." Dia menyebutnya legenda dua penjaga kolong. Dalam versinya, penjaga itu adalah sepasang kekasih yang memilih dikubur hidup-hidup bersama untuk menghentikan wabah. Tentu saja detailnya berbeda, tapi intinya sama, pengorbanan sukarela untuk kebaikan banyak orang. Saya telah meneliti motif cerita seperti ini di berbagai budaya. Selalu ada kesamaan, pilihan untuk memasuki kegelapan agar orang lain bisa memiliki terang. Ini adalah archetype yang kuat. Situs Anda memberikan wajah dan nama yang nyata pada archetype itu. Terima kasih. Ini akan menjadi bahan ajar yang berharga untuk kelas saya tentang mitos dan transformasi diri. Dengan hormat, Prof. Lena Surya. Ara membacakan email itu pada ibunya. Dewi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Lihat, jejaknya bahkan sampai kemana-mana. Cerita seperti ini universal. Ibu, menurut ibu, kenapa cerita seperti ini selalu ada di banyak budaya? Tanya Ara. Dewi berpikir sejenak. Karena, mungkin, di lubuk hati terdalam, kita semua tahu bahwa kebaikan sejati seringkali membutuhkan pengorbanan. Dan kita butuh cerita-cerita itu untuk mengingatkan kita bahwa kita juga bisa menjadi baik, bahkan ketika sulit. Rara dan Pak Sumarto adalah bukti nyata itu. Mereka bukan dewa atau pahlawan super. Mereka orang biasa, tapi mereka memilih yang luar biasa. Ara mengangguk.
Dia merasa bangga menjadi bagian dari warisan itu, meski tidak secara langsung. Malam itu, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia berada di sebuah taman yang sangat indah, penuh bunga yang tidak pernah layu. Di tengah taman, ada sebuah gazebo. Di dalamnya, duduk dua orang, seorang gadis muda dengan senyum ramah, dan seorang pria tua dengan wajah bijaksana. Mereka sedang minum teh, tertawa ringan. Gadis itu menoleh padanya. Ara, kan? Terima kasih sudah menjaga cerita kami dengan baik. Ara terkesiap. Kak, Rara. Rara mengangguk. Jangan khawatir, kami baik-baik saja di sini. Katakan pada ibumu, dia sudah diampuni. Sudah lama, sekarang, waktunya dia benar-benar memaafkan dirinya sendiri. Pria tua itu, Sumarto, tersenyum. Hidupmu adalah hadiah, jalani dengan baik, itu yang paling kami inginkan. Lalu, mimpi itu berakhir. Ara terbangun dengan perasaan hangat dan damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak takut, dia justru merasa diberkati. Dia menceritakan mimpinya pada ibunya keesokan harinya. Dewi mendengarkan, lalu memeluknya erat, menangis. Kali ini, tangis kelegaan sejati. Akhirnya, bisiknya. Akhirnya dia berkata begitu. Sejak saat itu, beban terakhir di hati Dewi seolah menguap. Dia tidak lagi merasa seperti narapidana yang menebus dosa. Dia merasa seperti penerus warisan untuk berbuat baik, dengan sukacita, bukan dengan beban. Dan Ara, dengan mimpinya, merasa memiliki hubungan personal dengan cerita yang selama ini hanya dia dengar. Dia tumbuh dengan keyakinan bahwa kebaikan dan pengorbanan memiliki dampak yang nyata, melampaui waktu dan bahkan kematian. Kolong mayit mungkin sudah lama hilang secara fisik, tapi rohnya, roh pengorbanan, penyesalan, dan pengampunan, terus hidup, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, berubah bentuk, tetapi tidak pernah padam. Ia menjadi alur waktu yang berliku, yang awalnya bermuara pada kegelapan dan kematian, namun akhirnya menemukan jalannya ke cahaya dan kehidupan yang abadi dalam ingatan dan tindakan baik. Dan di suatu tempat di luar dimensi kita, dua jiwa penjaga mungkin sedang tersenyum, melihat benih yang mereka tanam dalam kegelapan kini telah tumbuh menjadi hutan yang rindang, memberikan kehidupan dan pelajaran pada siapapun yang mau masuk ke dalam naungannya. 30 tahun kemudian, Dewi Wijaya telah berpulang. Dia meninggal dengan tenang di usia yang cukup tua, dikelilingi keluarga, suami, anak, cucu, dan banyak orang yang pernah dibantu yayasannya. Upacara pemakamannya sederhana tapi penuh penghormatan. Banyak yang datang, dari berbagai kalangan, termasuk warga desa Sumber Damai yang sudah seperti keluarga. Ara, kini seorang wanita paruh baya yang meneruskan kepemimpinan yayasan, memenuhi permintaan terakhir ibunya. Abu jenazahnya disebar sebagian di Taman Desa Sumber Damai, di bawah pohon besar yang tumbuh subur di sana. Biarkan saya kembali ke tempat di mana segalanya berubah, begitu pesan Dewi. Tempat di mana saya menemukan penyesalan, dan akhirnya, penebusan. Ara melakukannya di pagi buta, saat taman masih sepi. Saat abu terakhir menyentuh tanah di akar pohon, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa kelopak bunga yang berguguran. Ara merasa ada kehadiran, bukan menyeramkan, tapi menenangkan. Dia yakin ibunya sekarang bahagia, akhirnya benar-benar bebas. Beberapa tahun setelah kepergian Dewi, Ara mengajak anak perempuannya yang remaja, Kanya, ke taman itu. Dia menceritakan seluruh cerita pada Kanya, tentang Rara, Sumarto, Mbah Sastro, dan tentu saja, Nenek Dewi. Jadi, ini seperti siklus, ya, Bu, tanya Kanya setelah mendengarkan. Nenek melakukan kesalahan, lalu menebus, dan sekarang kita merawat ceritanya. Lebih dari siklus, sayang. Ini seperti sungai, airnya mengalir, membentuk alur, kadang berliku, tapi tujuannya tetap ke laut. Pengorbanan Rara dan Pak Sumarto adalah mata airnya. Penyesalan dan perubahan nenek adalah alirannya. Dan kita adalah bagian dari sungai itu sekarang.
Kita membawanya ke masa depan. Kanya memandang taman yang hijau. Apakah mereka masih ada di sini? Rara dan yang tua itu? Ara tersenyum. Menurut saya, mereka sudah tidak ada di sini dalam arti terjebak. Tapi energi mereka, cinta dan pengorbanan mereka, itu tertanam di tanah ini. Seperti pupuk yang membuat taman ini subur dan damai. Kamu bisa merasakannya, kan? Kanya mengangguk. Iya, tempat ini rasanya tenang sekali. Berbeda dengan tempat lain. Itulah warisan mereka. Bukan hantu, tapi kedamaian. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat. Lalu, Kanya berkata, "Bu, aku ingin melakukan sesuatu. Untuk proyek seni sekolah, aku ingin membuat lukisan tentang dua cahaya yang menjaga taman." "Itu ide yang bagus," kata Ara, hati hangat. Kanya membuat lukisan. Dia melukiskan dua figur samar. Satu muda satu tua, terbuat dari cahaya keemasan, sedang duduk bersila di tengah taman yang penuh bunga. Di latar belakang, ada siluet seorang wanita, Dewi, yang menanam sebuah pohon, dan seorang gadis kecil, Ara, yang menyiraminya. Di langit, ada matahari terbit yang memancarkan cahaya hangat. Lukisan itu memenangkan penghargaan di sekolahnya. Dan ketika ditanya maknanya, Kanya menjawab dengan percaya diri, ini tentang bagaimana pengorbanan di masa lalu bisa menumbuhkan kehidupan di masa sekarang. Dan bagaimana kita semua terhubung dalam aliran kebaikan. Gurunya terkesan. Seorang teman Kanya bertanya, "Itu berdasarkan cerita nyata?" "Iya," jawab Kanya, "tapi bukan cerita horor. Cerita tentang menjadi manusia." Lukisan itu akhirnya dipajang di Balai Desa Sumberdamai, menjadi bagian dari pameran permanen tentang sejarah desa. Di bawah lukisan, ada plakat kecil bertuliskan, "Para penjaga dan penerus, sebuah siklus kebaikan." Waktu terus bergulir, Desa Sumberdamai semakin maju, tapi tetap mempertahankan inti kedamaiannya. Cerita tentang kolong mayit kini benar-benar menjadi legenda masa lalu, seperti dongeng pengantar tidur yang diceritakan kakek nenek pada cucunya, dengan akhir yang menyentuh, bukan menakutkan. Rara dan Sumarto tidak dilupakan, tapi mereka tidak lagi diingat sebagai korban kutukan yang mengerikan. Mereka diingat sebagai penjaga sukarela, simbol dari keberanian dan kasih sayang tertinggi. Di ranah akademis, cerita ini kadang dikutip dalam paper tentang psikologi pengampunan, antropologi budaya, atau studi naratif transformatif. Ia menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas bisa mengolah trauma kolektif menjadi kekuatan untuk berubah. Dan di alam yang mungkin ada di luar pemahaman kita, dua jiwa itu mungkin telah bereinkarnasi, atau bergabung dengan cahaya universal, atau sekadar beristirahat dalam kedamaian abadi. Tapi satu hal yang pasti, dampak pilihan mereka terus berlanjut. Setiap kali seorang anak diajarkan tentang berbuat baik meski sulit, setiap kali seseorang memilih meminta maaf dengan tulus, setiap kali sebuah komunitas memutuskan untuk mengubah narasi kelam menjadi pelajaran yang membangun. Pada saat-saat itulah, semangat Rara dan Sumarto hidup kembali. Mereka mungkin tidak lagi berada di kolong mayit, tapi mereka ada di setiap pilihan untuk cahaya, di setiap tindakan yang lahir dari cinta dan pengorbanan tanpa pamrih. Akhir dari kisah desa kolong mayit bukanlah kematian atau kutukan yang abadi. Akhirnya adalah transformasi sebuah tempat, transformasi manusia-manusia di dalamnya, dan transformasi sebuah cerita dari horor menjadi harapan. Dan seperti yang dikatakan Sumarto dulu, pengorbanan yang tulus tidak pernah sia-sia. Ia menggemakan keabadian yang berbeda. Gema itu masih terdengar, lembut namun tak terbantahkan, dalam desiran angin di taman, dalam senyuman anak-anak yang bermain, dan dalam hati setiap orang yang mendengar cerita ini lalu memilih untuk menjadi sedikit lebih baik. Kolong mayit telah tertutup, tapi dari dalam kegelapannya, telah tumbuh sebuah taman kedamaian yang akan terus mekar. Dari generasi ke generasi, selama manusia masih percaya bahwa cahaya, sekecil apapun, bisa mengusir kegelapan manapun. Dan itulah akhir yang sebenarnya, sebuah awal yang baru,
yang lebih terang untuk semua. Demikianlah kisah malam ini berlabuh. Sebuah peringatan bahwa di balik ketenaran dan ambisi, seringkali tersembunyi harga yang harus dibayar dengan mahal. Terima kasih telah menyimak kisah misteri di Shyflash Channel dan bagi pembaca di shyflash.com yang sudah setia menemani. Jika cerita ini menyentuh rasa penasaran kalian, dukung kami dengan menekan tombol like, tulis komentar terbaik kalian, dan share cerita ini kepada kerabat dan teman, agar misteri ini terus hidup dan memberi manfaat. Sampai jumpa dalam kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.